Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat, Bapak. Oke, gimana Alhamdulillah. tugasnya kemarin untuk mata kuliah ini? Jadi kemarin itu memang kita progresnya ya nanti secara bertahap saja ya teman-teman. Jadi progresnya di minggu kemarin itu meskipun teman-teman kemarin dapat tugas UTS ya dari Bu Kresna, eh, tapi insya Allah nggak sulit ya untuk tugas kelompoknya untuk diprogres di minggu ini, yaitu memiliki nama Instagram dan akunnya gitu ya. Itu saja dulu. Terus nanti terkait kira-kira brandingnya seperti apa, terus juga produknya akan tentang apa, itu nanti kita masuk di bimbingan di kali ini insya Allah kayak gitu. Jadi sekarang saya ingin tanya dulu kira-kira progresnya terkait yang pertama tadi terkait nama dan akun Instagramnya, dan akan lebih bagus kalau memang misalnya udah punya logonya. Tapi biasanya logo itu nanti berkaitan dengan eh, kira-kira ya sesuainya itu di bidang apa gitu ya. Ada yang sudah ini sudah buat atau belum belum ada semuanya ini? Sudah diskusi dengan grup kelompoknya belum nih? Yuk, yuk, ayo. Gimana, Mas Ali? Itu Kak Algila. Algila mau presentasi, Pak. Oh, Mbak Aldila, boleh dijelasin aja sedikit. Nunjuk-nunjuk nih si Bang Ali. Oke, Pak. Em, saya share image aja kali ya. Oke, boleh, boleh. Izin. Cuma ini aja sih akun Instagram kosong sebenarnya. Sebentar. Alhamdulillah sudah berprogres. Satu kelompok. Oke, apakah sudah Oke, terlihat? sudah nih. Skill of mind ya. Skills Kalau for mind. saya Kira-kira udah ada gambaran nggak ini Mbak? Akan seperti apa gitu? Oke, mungkin sekilas. Jadi, jadi kami perkenalkan saya Dila dari kelompok 5. Dalam tugas pengembangan produk digital ini, kami sepakat untuk membuat sebuah brand yang dinamakan Skills for Mind. Jadi, eh, visi ya, bisa dibilang visi utamanya itu untuk memberdayakan generasi muda, terutama anak-anak dan remaja, itu dengan mental yang kuat, jadi nggak cuma akademik aja yang nilainya bagus gitu. Jadi itu berangkat dari banyaknya permasalahan apa ya seperti bullying kayak gitu-gitu sekarang yang sangat marak di sekolah-sekolah gitu kan. Mungkin sebenarnya anak-anak ini pintar secara akademik, tapi mungkin secara mental, secara emosional itu mereka mungkin belum belum bisa belum apa ya belum bisa mendapatkan pendidikan yang cukup di sekolah karena kan memang kita tahu sekolah hanya banyak memenuhi pembelajaran-pembelajaran akademik gitu. Jadi em, apa ya target kami sebenarnya orang tua. Jadi karena orang tua ini kan yang berada di garis terdepan pendidikan emosi dan perilaku anak-anak sebenarnya. Karena mereka setiap hari yang berada di rumah sama anak-anak. Jadi orang tua ini bisa membantu memelihara pikiran yang kuat dan mental yang sehat untuk anak-anak mereka gitu. Untuk produknya sendiri, kemungkinan kemungkinan yang sudah terfikir sekilas dari 2 hari ini itu em, ya itu yang kami tulis di bio sih sebenarnya. Jadi seperti worksheet atau ebook atau kalau ebook mungkin perlu waktu yang panjang, jadi mungkin lebih simple seperti worksheet atau alat bantu yang fokus untuk
mengembangkan keterampilan sosial, emosional, life skill untuk anak-anak dan remaja gitu. Terus udah sih kayaknya itu ya Pak Bu untuk Oke, hari ini. oke baik. Sip, terima kasih Mbak Aldila. Ini luar biasa ya progresnya. Visi misinya sudah jelas. Nanti tinggal dimatangkan lagi terkait Produk. gambaran produknya ya. Mhm. Sama mungkin nanti udah mulai bisa bikin ya kontennya ya. Eh, jadi kan ini memang sebenarnya kalau untuk ngembangin sebuah brand ini kan tentu perlu waktu yang sangat panjang ya. Nah karena kita ini cuma tinggal di setengah semester juga, jadi mungkin eh, kita lebih ke praktiknya aja agar teman-teman punya gambaran gitu ya dalam mengembangkan sebuah brand itu gitu. Jadi dari mulai Hmm. pemilihan nama, terus juga eh, mengisi konten-kontennya, lalu nanti sudah punya produknya, terus produknya juga itu sudah bisa dijual gitu, bisa ada orang lain mungkin nanti yang minat meskipun eh, kita di semester ini bukan laku nggak lakunya ya, tapi yang penting produk tersebut kira-kira bisa bisa tampil gitu ya di halayak umum gitu. Dan kita bisa melakukan promosinya dengan cukup baik gitu. Jadi kan promosi itu kan ada hard selling, ada soft selling gitu. Nah itu kita harus bisa memanfaatkan keduanya. Nggak bisa juga kita terus-terusan memanfaatkan hard selling terus, nanti orang akan bosen gitu. Terus kalau soft selling terus juga itu biasanya penekanannya kurang. Jadi memang perlu di-combine. Oke, itu di kelompok pertama ya. Ada lagi kelompok yang lain yang mungkin mau coba share? Meskipun nanti kalau spesifik tadi ya, yang berkaitan dengan namanya, itu mungkin kalau nama bisa apa aja sih. Cuman akan lebih baik kalau memang misalnya kita punya, kalau fokus ke produk gitu. Jadi nanti udah ada hubungannya dengan produk tersebut. Kalau tadi kan mungkin lebih ke parenting ya, lebih ke parenting. Jadi kalau saran saya namanya itu yang memang ada unsur-unsur parentingnya gitu. Kalau skill for mind itu kan lebih lebih umum ya, lebih umum. Jadi bisa nanti ngebahas tentang kesehatan mental seperti itu. Oke. Oke, ya tapi nggak apa-apa ini itu kan salah satu contoh produknya kan tadi. Ada lagi teman-teman yang lain? Gimana Mas Ale? Begini Pak, mungkin saya mau melanjutkan yang pertemuan yang lalu Oke, terkait dengan marketplace yang cocok apa ya Pak sekiranya. Kemarin kan Keadilan menawarkan Etsy yang mungkin jangkauannya lebih luas apa? sampai internasional. Apa tadi? Etsy ya, Etsy. Itzy. Mm-mm. Saya malah baru tahu itu. Keadilan itu dari Keadilan ya, Etsy. Kemudian Coba Iya. perbedaannya Pak. boleh coba di share aja biar kita juga semuanya tahu nih. Saya juga baru Tapi tahu soalnya itu sih. kalau itu sih, maksudnya kan memang kita rencananya kan landing page dengan berujung ke link kan Pak, Betul. bukan pakai marketplace. Hmm. Jadi kayaknya nggak pakai Etsy sih. Kemungkinan kalau dalam konteks tugas ini sih bukan, karena Etsy itu terlalu, kalau menurut saya untuk peraturan dan apa syarat-syaratnya itu ketat banget. Dan apa sih, ada hak cipta gitu-gitu itu harus mengikuti, dan kemungkinan kita harus apply, apa submit, berbayar seperti Hmm. itu sih. Jadi menurut menurut saya kurang efektif. Oke, ya kalau seperti itu memang sepertinya kurang efektif benar Karena ya. itu untuk market di luar negeri aja sih. Oh iya. Nah, nanti kita bahas ya terkait dengan marketplace-nya. Eh, Sebenarnya ada juga yang internasional, tapi bisa juga
Di Indonesia juga cukup rame. Kalau teman-teman tahu Udemy ya, Udemy, ada yang pernah dengar? Ya, Belum. Pak. Cep. Udemy itu juga bagus. Saya juga ada rencana mau mau buat di situ kemarin itu. Cuman baru bikin akunnya ya. Tapi saya juga ada beberapa beli kelas di sini. Ini kelas yang saya beli dan eh, Udemy ini tuh kelasnya cukup murah ya, karena sering ada promo gitu. Jadi kalau misalnya di harga normalnya itu bisa 600 sampai dengan 1 juta, tapi ketika di eh, sering ada promo. Di promo itu biasanya setiap kelasnya itu ada di 129.000 kadang. Seringnya di angka segitu. Kelompok lain ada nggak nih? Atau belum? Kalau belum ada, saya coba ini ya sedikit sampaikan materi. Nah, terkait dengan personal branding, ini kita coba bahas sedikit tentang personal branding ya, teman-teman. Oke, pertama-tama di sini kita perlu menyamakan persepsi dulu ya, teman-teman ya. Kira-kira personal branding ini tuh penting atau enggak? Penting. Penting ya. Nah, tapi memang eh, atau di antara kita deh, di antara kita di sini sekarang Instagramnya pada main Instagram kan? Kira-kira ada nggak yang masih Instagramnya tuh kayak menggunakan akun anonim gitu ya, nggak jelas gitu, Eh, nggak ada foto Pakai profilnya, nama samaran. betul namanya samaran cuma untuk stalking stalking aja. Ya kalau itu untuk apa second account ya it's okay lah ya, mungkin teman-teman ada suatu keperluan terkait hal tersebut. Tetapi tetap kita perlu punya akun utama ya, apalagi ya di dunia di era sekarang gitu. Jadi kita perlu membangun personal branding kita gitu. Jadi ya harus mulai diperbaiki akun Instagram kita dari sisi profilnya gitu ya, postingannya, terus ya jangan di privat gitu. Kalau di privat, edukasi-edukasi yang mau kita sampaikan jangkauannya tentu akan terbatas gitu. Eh, atau kalau memang teman-teman pengen apa pengen privat gitu, ya udah berarti bikin 2 akun. Akun pertama itu ya memang untuk lebih ke personal, khusus untuk lingkungan pertemanan kayak gitu. Terus akun yang kedua itu memang akun untuk apa? Ya akun kita untuk yang bisa dikonsumsi oleh umum gitu ya, untuk branding kita gitu. Gitu. Jadi memang personal branding ini menjadi sebuah pilihan sih ya gitu. Tapi pada malam ini saya ingin sampaikan bahwa kalau ingin menjadi manusia yang memang memiliki impact gitu ya atau impactful di masa sekarang ini, ya kita tentu harus punya personal branding yang kuat gitu. Oke, misalnya kita itu sebenarnya memiliki kemampuan gitu ya, atau jenius banget gitu, punya banyak teman di real life-nya. Tapi kira-kira kalau kita cuma ngandalin real life doang, seberapa besar sih jangkauan kita, impact-nya ya? Tentu ya lokal aja gitu, lokalan di sekitar lingkungan kita aja. Ya itu penting banget. Tapi kalau kita ingin meluaskan jangkauan tersebut, maka personal branding ini kita udah harus mulai memperhatikan. Kita harus sudah mulai mencoba untuk memulainya gitu ya. Jadi personal branding ini penting untuk dilakukan. Karena apa? Karena eh, ini juga akan menentukan apakah kita nanti akan dikenang gitu ya, akan dikenang sebagai apa, atau kita akan tenggelam gitu ya, akan tenggelam dengan ribuan lulusan mahasiswa lulusan psikologi seperti yang lainnya gitu.
Nah, apalagi kita mahasiswa psikologi gitu. Mahasiswa psikologi itu sangat seksi gitu ya, sangat seksi. Personal branding eh, mahasiswa psikologi, psikolog gitu itu sangat seksi sebenarnya. Jadi sebenarnya itu sudah menjadi apa ya? Ya menjadi privilege lah untuk teman-teman semuanya. Tinggal dipoles saja. Nah, di sini ada sedikit contoh ya teman-teman. Teman-teman tahu ini siapa? Ini. Sini kayaknya nggak ada yang tahu ya. Nah, Taunya yang masih banyak banget gitu, tapi lupa namanya. oke. Nah, ini namanya Suli ya, Suli. Yang ini namanya Andri Susanto ya. Andri Susanto itu dia ini triliuner gitu ya. Jadi orang yang sangat kaya di Indonesia ini. Dia punya apa ya beberapa perusahaannya hampir tersebar di se-Indonesia itu ada kayak apa ya dia tuh Pusat Gadai kalau nggak salah nama perusahaannya salah satunya terus ada juga Pusat Emas itu juga dia punya. Nah si Suli ini tuh dia tuh anak sekarang usianya baru sekitar 19 tahun. Dulu sebelum dia melakukan personal branding gitu dia tuh udah ngefans banget sama ini. Suli ini juga dia seorang miliarder gitu. Jadi di usia 17-18 tahun dia udah punya uang miliaran gitu. Dari hasil apa? Dari hasil trading ya, dari hasil trading. Dia tuh ngefans banget sama ini, pengen banget ketemu sama ini. Terus ketika dia ngungkapin keinginannya ketemu sama ini gitu, sama ini tuh dibilang kalau mau ketemu sama aku 2 miliar 1 jamnya kayak gitu. Terus tapi ini katanya wah ya, nggak mau lah kalau sampai harus bayar segitu kayak gitu. Nah terus akhirnya singkat cerita ya dia aktif di sosial media gitu. Terus kontennya viral sehingga akhirnya jadi terkenal gitu. Nah akhirnya ketika dia sudah terkenal ini sendiri yang nge-reach out ini gitu. Jadi Andrew sendiri yang apa ngajak ketemuan gitu akhirnya jadi satu circle mereka kayak gitu jadi itu memang eh, dampak dari personal branding ya teman-teman. Terus ini juga yang Andrew ini juga pernah ditanya gitu ya kira-kira orang yang seperti apa sih yang kalau DM kamu itu bakalan kamu bales atau salah satu ini deh salah satu kriteria kalau misalnya kamu mau ngelamar kerjaan gitu. Kalau ada orang mau ngelamar kerjaan di perusahaannya, apa yang kira-kira menjadi salah satu syaratnya gitu. Ya dia bilang ya minimal punya follower 10.000 gitu katanya. Terus ya orangnya jelas gitu ya, bukan akun anonim gitu. Kenapa minimal harus punya 10.000 follower dulu katanya? Karena di zaman sekarang itu tuh menjadi sebuah pembuktian bahwa orang tersebut itu tuh memang memiliki kreativitas, memiliki kemampuan, dan yang paling penting memiliki eh, konsistensi yang sangat bagus gitu. Karena untuk mencapai jumlah follower yang 10.000 itu tentu harus memiliki daya juang dan tadi konsistensi. Nah gitu. Nah tapi kalau misalnya orang-orang yang followernya masih di bawah itu ya dianggap tingkat konsistensinya itu berarti masih masih sangat rendah gitu. Nah itu menurut Andrew gitu. Meskipun nggak bisa kita sama ratakan semuanya karena ini tadi ini semuanya pilihan. Ada mungkin orang yang memang eh, apa sengaja ingin tadi ya ingin lebih privat gitu ya dalam kehidupannya. Ada yang memang fokus untuk ngejar yang namanya personal branding begitu. Terus ini juga sempat viral ya teman-teman di beberapa bulan ke belakang ya. Teman-teman pernah dengar nggak ini? Jadi ada satu dosen lulusan Monash University, lulusan S3 gitu, lulusan kampus salah satu kampus terbaik di dunia ya. Dia disuruh ngisi acara, diundang ngisi acara oleh mahasiswa, terus dibayar 300.000. Nah, sedangkan jadi ada dua pemateri, yang satunya influencer. Influencer ini ya eh, apa ya? Secara akademis mungkin ya dari kampus yang nggak jelas gitu loh, dari kampus yang kurang terkenal gitu. Tapi bayarannya bisa sampai puluhan juta. Sedangkan dia S3 dari luar
itu dibayar cuma 300.000. Terus akhirnya dia curhat di sosial media dan akhirnya viral. Terjadi dua kubu ya, terjadi dua kubu, pro dan kontra. Yang pro itu ya mengatakan bahwa wah ini mahasiswa-mahasiswanya nggak menghargai ilmu tersebut gitu ya. Ini untuk dapetin gelar PhD ini sangat-sangat susah loh gitu. Bisa cuma dibayar 300.000. Nah, terus yang satu lagi yang kontra, yaitu salah sendiri ya, salah sendiri. Seharusnya memang terkait dengan fee kayak gitu itu urusannya di awal ya. Makanya kalau influencer itu biasanya ada red card-nya di awal. Jadi ketika diundang itu memang sudah ada deal-dealan. Kalau berani bayar segini oke gitu. Kalau nggak mau ya udah gitu. Nah, tapi biasanya kalau dosen memang agak gimana gitu kalau kita ngasihin red card. Jadi biasanya ya selagi kita bisa ngisi ya udah kita jalanin aja gitu. Jadi mau dibayar berapapun biasanya it's okay gitu. Nah, kalau yang ini yang bersangkutan ini nggak terimanya karena tadi ada pembandingnya gitu yang ngisi sama-sama ngisi, tapi yang satu lagi dia merasa sudah memberikan ilmu yang sangat dalam gitu ya. Sedangkan yang satu lagi influencer ya cuman ya apa ya yang isinya nggak terlalu dalam gitu ya secara keilmuannya mungkin kayak gitu. Nah jadi terjadi dua dua pro dan kontra. Nah, tapi ada yang menarik juga tanggapan dari salah satu dosen juga kalau nggak salah, itu yang mengatakan eh, kalau saya misalnya yang di posisi dosen tersebut yang diundang dibayar 300.000 terus tahu influencernya dibayar sampai puluhan juta, yang akan saya lakukan bukan curhat di medsos, tapi saya datangin influencernya terus saya tanya, Mas, gimana sih caranya bangun personal brandingnya biar bisa sukses kayak Mas gitu. Sehingga sekali ngisi cuman 1 sampai 2 jam aja bayarannya bisa puluhan juta. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh dosen tersebut gitu. Jadi harusnya dosen tersebut itu sudah apa ya? Ya mulai aware gitu ya terkait dengan personal brandingnya. Bahkan nggak malu-malu untuk tanya ke influencer tersebut. Nah, influencer tersebut kan berarti personal brandingnya sudah sangat bagus karena bayarannya sudah sangat mahal. Nah, begitu. Jadi memang itu saya ingin menunjukkan bahwa terkait apa pentingnya personal branding. Jadi terkadang gelar itu tuh nggak terlalu penting sebenarnya di dunia sekarang ini kalau teman-teman nggak bisa melakukan personal branding. Gelar itu akan menjadi amunisi yang sangat penting kalau teman-teman tambah tadi bisa personal brandingnya gitu. Makanya kalau kita lihat di kampung-kampung kita mungkinnya ada banyak kayak ustadz-ustadz yang sebenarnya keilmuannya tuh tinggi banget gitu. Tapi ya tadi istilahnya secara kehidupannya sederhana gitu. Atau bahkan mungkin secara ekonomi, secara finansialnya agak susah kayak gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sedangkan di luar gitu, yang influencer-influencer tersebut ya belum tentu sebenarnya kalau secara keilmuannya belum tentu matang gitu. Ya tadi karena personal brandingnya gitu. Jadi kita tinggal pilih nih kita mau masuk ke bagian mana nih? Apakah kita masuk ke orang yang biasa-biasa saja atau yang mulai mau aware untuk menjalankan yang namanya personal branding. Nah, personal branding ini teman-teman bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan gitu ya, bukan hanya tentang apa yang kita lakukan. Mungkin kita sering banget gitu ya kayak memperkenalkan diri kita gitu. Saya ini adalah mahasiswa psikologi gitu, atau saya nanti pengen jadi psikolog gitu, atau saya orang yang suka membahas tentang kesehatan mental gitu. Tapi kira-kira apakah itu aja sudah cukup untuk membangun identitas yang kuat di era sekarang ini? Ternyata bukan ya, teman-teman. Hal-hal yang tadi kita sebutkan, seperti misalnya aku mahasiswa psikologi nih, aku seorang guru nih, itu bukan personal branding. Itu cuman sekedar ya profesi kita atau biodata kita gitu. Karena apa? Karena ya semua orang itu bisa mengatakan hal yang sama. Semua orang bisa mengatakan saya mahasiswa psikologi
gitu ya, untuk yang memang benar-benar kuliah di jurusan psikologi atau orang-orang yang berprofesi guru. Saya adalah seorang guru gitu. Semua orang bisa mengatakan itu, semua guru bisa mengatakan itu. Tapi apa yang membedakan kita dengan guru-guru yang lain gitu? Nah, itu yang memang perlu kita gali dari dalam diri kita. Jadi sebenarnya personal branding itu adalah terkait tentang siapa kamu sebenarnya di benak orang lain. Jadi siapa kita di benak orang lain. Artinya apa? Jadi personal branding ini adalah yang berkaitan dengan kesan mental ya, kesan mental yang orang simpan tentang kita. Jadi misalnya ketika nama kita disebut, apa sih yang langsung muncul di kepala mereka gitu ya? Apakah misalnya tukang marah, tukang gosip gitu ya, tukang nyontek gitu, atau apa gitu ya? Nah, itu yang harus kita mulai teliti gitu ya. Mulai kita introspeksi kepada diri kita. Kira-kira teman-teman kita apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman kita kalau dengar nama kita gitu. Nah, jadi sebenarnya kita semua itu tuh sudah memiliki personal branding ya, teman-teman. Entah itu kita sengaja membangunnya ataupun tidak. Jadi tapi tinggal kita pilih ya, apakah kita akan apakah oh gini, kalau kita tidak mengendalikan narasi yang kita tidak membangun narasi tentang diri kita sendiri, maka orang lain yang akan menarasikan diri kita berdasarkan apa? Ya berdasarkan interaksi kita mungkin selama ini kayak gitu. Atau mungkin ada orang yang cuman berdasarkan rumor-rumor yang mereka dengar saja gitu. Tapi kalau cuman mengandalkan itu, ya itu bisa merugikan kita gitu. Nah, di era sosial media ini teman-teman, personal branding ini tuh sebenarnya cukup gampang untuk dibuat ya teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa memilih bagian mana dari diri kita itu tuh yang mau kita tampilkan kepada dunia gitu. Jadi kita pilih aja eh, yang sisi terbaik yang ada dalam diri kita itu apa. Nah, tentu kan biasanya semua orang kayak gitu ya. Gitu, semua orang hanya ingin dilihat yang baik-baiknya saja gitu. Jadi di sosial media ini kita bisa menyaring, bisa memilih apa saja yang akan kita sajikan, apa saja yang ingin kita soroti gitu ya dari kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Atau istilahnya mungkin kayak pencitraan gitu ya, tapi dalam artian yang positif gitu. Dan ya memang seperti itu ya teman-teman, rumusnya gitu. Emang seperti itu rumusnya di era sosial media ini gitu. Jadi memang kita eh, harus memiliki yang namanya spesialisasi juga. Mengapa? Ya karena kalau misalnya kita kenapa kita harus punya spesialisasi? Ya agar orang itu tuh gampang mengenali kita. Nah, kita kan nggak mau dikenal sebagai siapapun yang bisa melakukan apapun gitu ya. Atau toko serba ada. Itu malah akan sangat bingung orang ya gitu. Tapi beda dengan orang yang misalnya udah punya toko-toko yang sudah punya spesialisasi gitu. Oh, toko ini khusus menjual aksesoris iPhone misalnya, maka orang-orang yang punya iPhone kalau mau cari aksesoris ya carinya ke situ, bukan ke Toserba gitu. Karena ada juga kan yang brandingnya itu tuh apapun yang kamu cari ada di toko ini kayak gitu. Itu biasanya ada tuh toko-toko yang eh, brandingnya seperti itu. Nah, padahal nanti kita tanyakan hal-hal yang memang kita butuhkan, ternyata nggak ada gitu. Jadi itu apa ya? Cuma narasi, cuma tagline, eh, manipulasi aja sebenarnya gitu. Jadi eh, seharusnya kita tuh harus dikenal sebagai ahli di bidang tertentu gitu, atau spesialisasi dalam hal-hal tertentu saja gitu. Meskipun sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal, tapi ya tadi untuk personal branding kita berarti harus bisa memilih satu dulu, spesialisasinya apa sih kayak gitu. Makanya kalau saya di sosial media itu dulu awal-awal saya hanya membahas tentang edukasi kesehatan mental gitu. Tapi kesini-sini saya sudah mulai mencoba membranding diri saya sebagai eh, trauma healer gitu. Jadi spesialisasinya itu di trauma healing.
mengatasi masalah trauma-trauma gitu. Jadi ketika ada orang-orang dengan permasalahan trauma butuh bantuan, dia udah jelas eh, harus lari ke siapa gitu ya. Ya untuk orang-orang yang kenal dengan saya ataupun untuk orang-orang yang follow saya gitu. Makanya di situ saya bisa dapat banyak klien, eh, terus kelas-kelasnya juga bisa dibilang ya alhamdulillahnya laku gitu, yaitu karena eh, berarti personal branding di mereka itu sudah masuk gitu ya. Nah, begitu. Jadi spesialisasi ini tuh memberikan fokus kepada diri kita atau kepada brand kita agar memudahkan orang untuk mengkategorikan kita. Dan yang terpenting itu adalah untuk apa? Untuk memudahkan mereka kalau misalnya mereka butuh bantuan atau kalau mereka mau merekrut kita gitu ya. Kalau mereka ada masalah, mereka udah langsung, oh kalau masalah ini larinya ke ini gitu. Kalau masalah ini larinya ke siapa gitu. Jadi udah seperti itu. Nah, jadi branding itu tuh ini juga tentang pilihan ya, tentang pilihan kita mau mau pilih yang mana. Nah, terus dari mana mulainya? Mulainya adalah dengan mengenali diri kita sendiri dulu, teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu kemampuan apa saja kemampuan yang kita miliki. Karena jangan sampai kita membranding sesuatu tetapi kita tidak memiliki kemampuan sama sekali di bidang hal tersebut gitu. Maka nanti ya nggak akan sukses personal brandingnya. Jadi harus autentik juga, harus sesuai dengan diri kita. Nah, kalau teman-teman pernah baca buku Ikigai atau pernah baca konsepnya, jadi Ikigai ini adalah ini ya teman-teman, eh, irisan ya, irisan dari 4 lingkaran. Lingkaran pertama ini adalah what you love. Jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu cintai. Jadi intinya Ikigai itu ini aja nih. Coba lihat yang di kotak sini, baca baca kotak yang di sini, lalu jawab apakah kamu suka. Jadi misalnya sekarang hal apa yang kamu kerjakan? Misalnya kamu menjadi seorang guru ya. Tanya, kamu suka nggak menjadi guru tersebut? Oke, misalnya aku suka jadi guru. Terus, eh, kamu ahli nggak? Apakah kamu bisa atau jago melakukan profesi tersebut atau melakukan hal tersebut? Itu pertanyaan yang kedua. Kalau iya, wah, berarti udah 2 lingkaran ini terjawab. Karena ada ya orang yang suka saja melakukan, tapi nggak jago melakukannya. Contohnya saya, saya itu sebenarnya suka musik gitu. Tapi apakah saya bisa mainin alat-alat musik? Enggak, ternyata saya enggak gitu. Jadi suka saja enggak cukup. Jadi suka plus jago. Terus lingkaran yang ketiga atau pertanyaan ketiga, apakah kamu bisa mendapatkan uang dari itu? Nah, ini lingkaran yang perlu kita jawab juga. Terus yang keempat, apakah dunia itu tuh membutuhkan kemampuan itu gitu. Nah, jadi kalau keempat pertanyaan ini sudah terjawab, itu udah berarti kita sudah bisa menemukan ikigai kita. Gitu. Kayak tadi misalnya saya suka musik. Terus apakah kamu jago melakukannya? Oh, nggak jago gitu. Berarti di pertanyaan kedua saja saya sudah gagal. Atau pertanyaan atau hal yang lain, minat saya yang lain. Misalnya menggambar ya. Apakah saya suka gambar? Iya, saya suka gambar. Terus, apakah kamu bisa dan jago melakukannya? Ya, lumayan lah kalau digali lagi skillnya kayaknya bisa. Oke, berarti pertanyaan kedua ini masih oke. Masih bisa yes jawabannya ya. Terus yang ketiga, apakah kamu bisa mendapatkan uang dari situ? Wah, kayaknya susah gitu misalnya. Karena apa? Karena ya kita eh, belum begitu memahami tentang dunia seni gitu ya. Kayaknya nggak tahu gimana ya cara memonetisasi ini gitu biar bisa menghasilkan uang gitu. Nah, berarti di pertanyaan ketiga ini sudah gagal gitu. Jadi
untuk mengenali diri kita itu coba kita lihat dari minat-minat kita itu atau dari hal-hal yang mungkin sudah sering kita lakukan, lalu tanya 4 pertanyaan ini. Kalau semuanya yes, berarti kita sudah eh, dalam hal ini kita sudah menemukan ikigai kita, gitu, teman-teman. Baik, itu sedikit materi pada malam hari ini, teman-teman. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, boleh kita diskusikan. Lalu nanti kita mulai coba masuk untuk ke tugas di minggu ini. Ini udah kita mulai eh, fokus membuat produknya. Kira-kira bagaimana step-step untuk membuat produk tersebut. Nanti kalau misalnya produknya sudah ada gambaran, lalu kita nanti masuk ke materi selanjutnya, itu adalah untuk memilih platform apa yang bisa kita gunakan untuk jualan, kayak gitu. Ada yang mau didiskusikan? Monggo kalau ada. Izin Pak. Oke, boleh. Jadi minggu depan tugasnya kan mulai produk digitalnya sudah ready ya. Progres saja. Kalau langsung ready jadi pasti akan sangat sangat berat kan. Progres itu ya maksudnya udah jelas tadi kayak misalnya dari kelompoknya Mbak Aldila kayaknya mau bikin worksheet deh. Berarti sudah menentukan pilihan nih. Worksheetnya tentang apa gitu. Terus kira-kira namanya apa, terus apa ya untuk membranding itu bagaimana gitu kan biasanya ada tagline-nya gitu ya. Misalnya kayak e-book e-book anti overthinking gitu ya. Terus tagline-nya setelah baca e-book ini kamu nggak akan overthinking lagi misalnya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu. Tapi materi dari Bapak disampaikannya hari ini atau minggu depan Pak yang terkait produk materinya? Itu di minggu depan. Jadi biar nanti teman-teman istilahnya mencari sendiri dulu. Nanti kita diskusikan bareng-bareng gitu di pertemuan minggu depan. Cuman dalam hal memilih produk ya teman-teman, salah satu hal yang paling penting itu adalah produk tersebut itu harus menjawab permasalahan yang dialami oleh banyak orang gitu. Jadi nanti sebenarnya ada kayak pengkategoriannya juga, ada masalah itu apakah masalahnya spesifik, masalah umum, atau masalah evergreen gitu ya. Nah contohnya kalau masalah evergreen itu berarti masalah tersebut itu tuh akan tetap ada meskipun 10 tahun dari sekarang. Kayak gitu. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan winning produknya hari ini, misalnya bikin produk untuk menjawab permasalahan yang sampai 10 tahun akan datang tetap ada, produk kita itu tuh akan tetap laku. Tinggal kita mainin terus brandingnya gitu. Contohnya misalnya, saya punya produk e-course melepas kecanduan dari pornografi. Nah, permasalahan itu permasalahannya spesifik pornografi. Evergreen nggak permasalahannya? Permasalahannya evergreen. Karena 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan, saya yakin masalah orang yang dengan kecanduan pornografi itu akan tetap ada. Jadi produk saya itu insya Allah masih akan tetap laku meskipun berpuluh-puluh tahun kemudian gitu. Nah untuk saat ini saja mungkin ini bisa jadi motivasi juga untuk teman-teman di kelas ini biar bisa semangat untuk bikin personal brandingnya atau komunitas brandingnya, terus juga untuk nyiptain produknya biar semangat gitu ya meskipun produk saya ini kan baru beberapa bulan, terus ya saya juga bukan seorang influencer yang followernya banyak banget gitu, enggak. Follower saya di Instagram tuh ada berapa ya? 12.000, baru 12.000, di TikTok 6.000 gitu.
Nah, itu sekarang dari produk tersebut itu setiap hari itu bisa laku 2 sampai 6 per hari. Harga produknya berapa? Harga produknya itu kemarin di 149.000. Terus sekarang saya naikin jadi 198.000. Nah, itu kira-kira ya ada gambarannya kalau secara hitung-hitungan finansialnya teman-teman bisa kalikan sendiri. 145.000 misalnya dikali 6 per hari. Sebulan berapa? Nah, itu gambarannya motivasi untuk teman-teman kalau misalnya kenapa personal branding ini sangat penting. Jadi biar kita tuh nanti bisa jadi entrepreneur gitu ya. Atau istilahnya apa sekarang tuh Digital planner. ya digital planner ya, betul, digital planner gitu. Dan itu insya Allah sangat mudah untuk dilakukan dan kita nggak butuh banyak biaya. Bahkan nggak perlu biaya, sekali bikin e-course udah nggak ada HPP-nya gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman cetak buku, satu buku itu ada HPP-nya, misalnya 200 halaman gitu ya. Taruhlah ngabisin 30.000 satu bukunya. Terus teman-teman jual di harga 70.000. Buku itu tuh ada standar harganya. Nah, itu susahnya. Ada standar harganya. Eh, Teman-teman misalnya mau jual di harga 150 itu susah banget. Kalau personal brandingnya nggak benar-benar mateng, itu susah banget. Orang buku-buku sekarang dari penulis-penulis terkenal aja kayak misalnya contohnya Terelie gitu ya. Itu harga novel-novelnya itu 60 sampai 90.000 gitu. Terus kita penulis baru pengen ngasih harga 200.000, 145.000 misalnya. Nggak akan bisa gitu. Makanya kita harus bisa memilih produk yang tadi yang di bidang jasa. Kenapa? Karena di bidang jasa itu atau di bidang layanan itu tuh harganya tuh bisa tidak terbatas, teman-teman. Bisa tidak terbatas. Gitu. Misalnya di layanan konsultasi, layanan terapi dan lain-lain gitu. Jadi harganya terserah kita. Kita mau nentuin berapa. Izin untuk share screen presentasi awal kelompok 3, Bapak. Oke, boleh. Nanti mohon untuk diberi masukannya. Oke, baik. Silakan Ibu Ratna. Ini walaupun nggak jadi co-host, bisa langsung Bisa, coba. share screen. Tadi bisa. Oke, sebentar. Share. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Mohon izin kami dari kelompok 3 ingin presentasi tentang ide awal materi konten yang akan kami buat adalah tentang edujourney.id. Jadi ini adalah salah satu konten pencarian atau kita akan mereview bagaimana sekolah-sekolah ini kita akan mengambil segmen pendidikan anak usia dini. Artinya mulai dari daycare, kemudian kelompok bermain, TK. Nah, karena segmen ini tuh banyak belum disentuh oleh influencer lain begitu ya. Mereka masih mengupas tentang sekolah misalkan yang jenjangnya lebih tinggi semacam universitas, sekolah SLTA ataupun SMP begitu ya. Sementara pendidikan dasar usia dini ini banyak yang belum mengeksplor begitu ya. Padahal banyak dari wali murid itu kadang kesulitan untuk mencari tempat pendidikan anak usia dini yang pas. Pas dalam arti sesuai dengan karakter anak mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan tingkat ekonomi mereka, sesuai dengan gaya hidup mereka. Nah, ada beberapa orang yang ingin mendapatkan tempat pendidikan yang baik dengan harga yang terjangkau. Ada beberapa orang yang menginginkan tempat pendidikan yang mempunyai prestis tinggi bagi anak-anaknya. Nah, kami menawarkan konten atau kanal yang disebut dengan edujourney.id, di mana edu sendiri adalah pendidikan, pembelajaran, pengetahuan, journey ini adalah
perjalanan eksplorasi pengalaman, dan ID ini mempertegas identitas lokal Indonesia yang kredibel dan modern. Dan brand essence dari EduJourney ini bukan sekedar platform review sekolah, tetapi ini adalah kompas bagi orang tua dalam memilih jalur pendidikan anak sejak dini. Nah, di tagline ini kami akan mengambil tagline karena setiap anak punya jalannya sendiri. Jadi memang di pendidikan anak usia dini itu tidak sama dengan pendidikan semacam jenjang SD, SMP ataupun SMA, karena yaitu tadi ini adalah pembentukan karakter awal seorang anak, maka dibutuhkan sekolah yang pas dan tepat sesuai dengan karakter anak tersebut dan sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Dan agar kanal ini tidak hanya informatif, tapi juga bernilai edukatif dan menarik secara visual, maka beberapa hal kategorisasi kontennya. Pertama, meliputi review sekolah. Jadi review sekolah ini tentang profil singkat sekolah, mulai dari lokasi sekolah di mana, jenjang usia yang diterima ini, misalkan kalau daycare itu mulai dari usia 2 bulan sampai berapa tahun begitu. Kemudian kurikulum yang ditawarkan dari sekolah tersebut apa? Apakah menggunakan kurikulum Montessori, nasional, atau bahkan internasional? Kemudian fasilitas dan lingkungan pembelajaran seperti apa, kemudian apakah di sana ada taman bermain dan sebagainya begitu ya. Dan kegiatan harian anak ini sangat penting ya, karena kadang orang tua itu pengen tahu anak di sana, misalkan kalau mereka sekolah full day, daycare full day, ataupun pendidikan anak usia dini yang PAUD, TK full day, ataupun sampai setengah hari, apa saja sih yang diajarkan kepada anak-anaknya ini. Nah, maka orang tua ini juga perlu tahu kegiatan harian anak ini seperti apa. Kemudian dalam review sekolah ini juga akan ada wawancara guru atau kepala sekolah singkat, dan mereka ini akan memperkenalkan tentang filosofi pendidikannya, dan juga karena ini biar review ini dua arah begitu ya, tidak hanya dari pihak sekolah, tetapi juga akan ada pendapat dari orang tua. Bahkan kalau anaknya bisa diajak untuk bercerita, maka pengalaman anak ini juga akan menjadi testimoni yang menarik bagi para audiens begitu. Kemudian konten berikutnya tentang insight parenting dan edukasi, tips memilih sekolah sesuai karakter anak, penjelasan jenis kurikulum, panduan transisi ke rumah dan ke sekolah itu bagaimana, cara menyiapkan anak masuk TK atau PAUD, dan format ini bisa berupa video pendek edukatif 1-2 menit dengan infografis ringan. Dan konten berikutnya adalah eksplorasi nilai dan budaya sekolah. Apakah sekolah itu berbasis alam atau outdoor learning, ataukah berbasis agama tertentu ya. Nah, karena saat ini banyak sekali para orang tua murid itu yang menginginkan anaknya ini mendapatkan pendidikan dari awal atau sejak dini itu sekolah plus yang ada unsur-unsur agamanya begitu ya. Kemudian apakah sekolah tersebut mempunyai program inklusi terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ini penting banget karena anak kecil zaman sekarang itu anak-anak usia dini atau baby toddler itu banyak sekali yang mengalami hambatan tumbuh kembang begitu ya. Kemudian konten review juga berisi tentang kolaborasi dan cerita nyata, kolaborasi dengan psikolog atau konselor pendidikan, dan ada juga cerita di balik layar bagaimana sih suka duka menjadi guru PAUD itu, dan juga cerita atau pengalaman dari orang tua untuk memilih sekolah yang tepat tetapi tidak mahal dan terjangkau. Dan review ini juga akan memberikan tools atau data peta sekolah anak usia dini. Misalkan kalau ini akan dikembangkan menjadi website, maka peta sekolah ini bisa dimulai dari kota-kota besar ya, misalkan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, ataupun Kalimantan. Kemudian juga akan ada perbandingan kurikulum dan biaya tanpa menyudutkan pihak manapun, dan rekomendasi alat permainan edukatif atau aktivitas di rumah. Dan tujuan dari inti dari konten ini adalah mempunyai nilai empati bahwa setiap anak itu unik, begitu juga kebutuhan belajarnya, transparansi, informasi objektif, bukan promosi terselubung ya, dan kita memberikan informasi yang bukan juga membesar-besarkan pihak sekolah ataupun menyudutkan pihak sekolah, tapi kita ingin memberikan informasi yang jelas bagi orang tua yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Kemudian eksplorasi, pendidikan adalah perjalanan tanpa akhir,
dan kolaborasi. Pendidikan juga butuh ekosistem. Dan target audien dari channel kami adalah orang tua muda ya, usia 25 sampai 40 tahun, kelas menengah, tinggal di kota besar dan tentunya aktif di media sosial. Kemudian target audien berikutnya adalah guru PAUD, konsultan pendidikan, dan calon orang tua. Dan platform dan format konten ini akan diunggah melalui YouTube, kemudian Instagram, TikTok, ataupun website di edujourney.id. Nah, kalau website ini mungkin pembiayaannya agak mahal, mungkin dari media sosial dulu yang akan kami kerjakan. Dan kategori konten utama bisa sekolah of the week, edu insight, kemudian ada juga parent talks, ada school map, ada grow together. Dan strategi kolaborasi, bagaimana konten ini nantinya akan menghasilkan uang atau monetisasi, yaitu jika konten ini menarik minat audien, maka kita bisa melakukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan melalui tersekolah atau video profile. Kemudian partnership dengan psikolog dan konsultan pendidikan, kita akan membuka webinar dan tanya jawab dengan orang tua gitu secara rutin mungkin. Kemudian kita juga akan membuka endorsement selektif. Nah, ini endorsement selektif ini adalah produk-produk edukasi untuk anak karena banyak sekali mainan-mainan edukasi untuk anak ini bisa berupa buku, alat belajar, maupun alat-alat bermain yang memberikan nilai edukasi bagi anak. Dan juga kampanye sosial, pendidikan untuk semua menyoroti akses sekolah bagi anak-anak di daerah. Visinya menjadi platform digital paling terpercaya bagi orang tua di Indonesia dalam menemukan sekolah dan filosofi belajar terbaik untuk anak usia dini. Begitu Bapak, kurang lebih roadmap-nya tahun 2025 ini adalah awareness dan branding, dan berikutnya adalah platform directory dan komunitas Edu Journey Forum dan event parenting outline. Dan hashtag yang akan digunakan bisa hashtag edujourney.id, hashtag langkah awal belajar, hashtag pilih sekolah bijak, hashtag parenting cerdas, hashtag anak belajar bahagia. Demikian presentasi dari kelompok 3 dan mohon masukan dari Pak Adin ataupun Bu Krisna terkait dengan proposal bisnis yang kami ajukan ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rana. Oke, luar biasa, ini udah ada roadmap-nya, sudah sangat jelas ya. Dan ini sebenarnya sangat menarik ya teman-teman. Ini sangat menarik. Biasanya dengan konten-konten seperti ini gampang grow-nya gitu ya. Kayak contohnya misalnya ada banyak juga Instagram yang review cafe gitu ya, review cafe di Jogja misalnya. Nah, itu gampang grow-nya. Terus review cafe yang ada mainan anaknya gitu ya, yang ramah anak gitu. Nah, itu biasanya banyak di-save, di-share orang kayak gitu. Nah, karena itu dia memberikan manfaat. Nah, ini juga sekolah tentunya juga eh, untuk grow-nya ini insya Allah kalau memang bisa mengelola kontennya ini bisa bisa menjadi satu channel yang sangat bagus ya. Cuman gini, kalau ini memang akan diseriusi menjadi sebuah sebuah usaha lah ya. Ini akan sangat bagus karena ini sebenarnya programnya untuk jangka panjang ya, program jangka panjang. Karena tadi untuk monetisasinya itu semuanya hal-hal yang cuman bisa dilakukan kalau sudah grow gitu, kalau sudah jangka panjang. Tapi untuk kalau yang ingin cepatnya itu memang masih masih akan sangat susah gitu ya untuk mendapatkan monetisasi yang tadi harus kolaborasi dengan pihak sekolah gitu ya. Eh, dalam artian gini, pihak sekolah mau di interview, mau di syuting keseluruhan gitu ya istilahnya, mau dicek apa aja fasilitasnya, terus kegiatannya gimana, kurikulumnya gimana, itu udah sangat bagus untuk kita sebagai content creator gitu. Karena mungkin nggak semua sekolahan mau untuk seperti itu gitu ya dijelaskan semuanya. Kecuali kalau akun kita ini sudah akun yang sangat besar gitu ya, sangat besar karena tadi
bahkan pihak sekolah akan sangat bangga ketika direview sama akun kita gitu. Tapi kalau untuk akun-akun pemula, kita bisa dapetin bahan konten lah istilahnya tadi ya. Bahan kontennya aja itu udah sangat bagus gitu. Tapi kalau kita bisa dapetin bahan-bahan konten tadi, itu insya Allah gampang ininya ya, gampang viralnya. Karena memang dibutuhkan. Nah, kalau saran saya, ya itu bagus untuk program jangka panjang ya. Cuman tetap harus ada program jangka pendeknya. Program jangka pendeknya tadi fokus di parenting anak usia dini misalnya. Nah, nanti konten-kontennya itu bisa konten edukasi-edukasi tentang anak usia dini. Terus bisa ide bermain untuk anak usia dini. Nanti monetisasinya gimana produk yang diciptakan? Itu coba bikin kayak worksheet. Worksheet, misalnya worksheet ide permainan anak di rumah gitu ya, tanpa tanpa alat-alat yang tanpa perlu beli alat-alat, misalnya menggunakan alat-alat yang ada di rumah, atau ide permainan anak dan orang tua gitu. Biar apa? Biar memiliki hubungan atau quality time yang sangat ini, atau apa, attachmentnya biar biar bagus gitu ya dengan orang tua. Karena untuk anak usia dini itu kan biasanya eh, permainan yang direkomendasikan itu adalah ya permainan apa yang ada dalam tubuh orang tuanya gitu. Jadi misalnya bermain apa, gendong-gendongan atau apalah kayak gitu. Nah, kalau bisa bikin ide-ide permainan yang tanpa menggunakan alat, yang itu bisa dimainkan ya tadi untuk meningkatkan attachment antara anak dan orang tua, itu saya rasa akan sangat bagus gitu. Atau misalnya ide cerita ya, dongeng sebelum tidur yang bisa dilakukan oleh orang tua tanpa harus baca buku gitu. Jadi kita kasih dongeng-dongengnya misalnya dongeng-dongeng Islami atau apalah yang memang baik untuk pertumbuhan anak gitu ya, untuk mental anak gitu, untuk mengembangkan karakter anak gitu. Jadi cerita-cerita singkat yang orang tua kalau baca cerita itu langsung nempel di otaknya. Jadi dia nggak perlu lagi baca ketika nyeritain ke anaknya gitu. Jadi nanti anaknya juga akan akan melihat, orang tuaku nih pintar bercerita ya gitu. Sehingga nanti akhirnya bakat tersebut akan turun ke anaknya ketika nanti anaknya sudah semakin dewasa, anak tersebut juga akan jadi pandai bercerita. Nah, misalnya hal-hal yang seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu untuk bikin produknya nggak butuh waktu yang lama gitu. Terus tadi ide-ide kontennya juga itu bisa langsung dieksekusi tanpa perlu melibatkan pihak luar gitu. Karena kalau kita melibatkan pihak luar, ya tadi effortnya akan sangat-sangat berat. Istilahnya gini, kita mau bikin satu konten aja, kita harus nyari sekolahan dulu yang mau untuk di interview. Nah, belum kita datangin sekolah-sekolahannya gitu. Sedangkan kalau tadi misalnya edukasi tentang parenting atau ide permainan gitu, itu bisa langsung. Kita cuma tinggal cari aja gitu ya di internet misalnya bahannya, terus kita bikin copywritingnya, terus kita eksekusi langsung di depan kamera. Satu hari itu bisa, kalau yang sudah terbiasa ngonten itu bisa menghasilkan 5 sampai 7 konten, bahkan sampai 10 konten juga bisa gitu. Jadi ini idenya bagus, tapi untuk jangka panjang banget dan timnya harus solid gitu. Nah, kira-kira mampu nggak bikin hal yang seperti itu? Nah, kalau memang Iya. misalnya kurang, kira-kira butuh apa, kurang mampu ya tadi lakukan yang simple dulu. Karena biasanya untuk grow di akun Instagram itu tuh yang penting ya konsisten dulu lah gitu. Jadi nggak perlu terlalu ngejar kontennya harus bagus banget gitu. Nggak. Yang penting kita bisa konsisten dulu. Jadi biar nanti kita bisa nemuin flow kerja kita nya lebih enak gitu. Kalau udah feel-nya kita udah dapet, nah itu nanti jalannya enak gitu sih. Ya, Kalau terima masukan dari saya, ya, terima kasih Pak Adin masukannya. ya baik. Karena tadi ya worksheet tambahan sedikit, worksheet yang tadi tentang checklist perkembangan anak 0 sampai 2 tahun misalnya. Terus ada ide-ide permainannya
Itu tuh ternyata laku loh, laku yang kayak Kayak gitu. milestone anak berarti bisa dijual juga, Pak ya? Bisa itu, wah kalau teman-teman cek di Shopee itu banyak. Bahkan harganya bisa ada yang sampai 150.000 kayak gitu. Terus di Instagram juga biasanya muncul di ads, di iklan gitu, itu juga banyak gitu. Tapi ya tadi konten-kontennya biasanya tentang mereka untuk nge-growin akunnya, tadi tentang ide-ide permainan anak dulu, terus edukasi anak usia dini dulu, terus produknya tadi milestone anak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Oke, ada lagi teman-teman? Baru 2 kelompok ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan atau ada yang mau presentasikan, eh, kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Kita insya Allah bertemu lagi di minggu depan dengan tugas di minggu ini untuk progres ya. Teman-teman sudah mulai bisa menentukan produk apa yang kira-kira mau dibikin, terus namanya apa, tagline-nya apa gitu. Ya intinya udah semakin jelas produk tersebut semakin bagus gitu. Oke, demikian teman-teman. Kalau tidak ada lagi, kita tutup ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.